Halo, ketemu lagi sama gue. Hari ini mau coba bikin konten baru soal perkuliahan. Jadi bertajuk asik. Gimana sih kuliah di manajemen untuk yang episode sekarang? Motivasinya sebenarnya ya buat bagi-bagi informasi lah, ngasih insight ke orang-orang kalau gimana sih kuliah di manajemen sebenarnya. Untuk hari ini gue punya teman yang udah lulus dari manajemen Unpad dan akan gue interview. Tada! Nah, Assalamualaikum. ya jadi perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Nama saya Awang, Jadi namanya Awang, umurnya berapa sekarang? 23 tahun, 4 bulan. Oh, sekarang kegiatannya apa? Kuliah dan bisnis. Oh, mantap. Sekarang lagi lanjut kuliah berarti ya? Iya. Kuliah di mana? Aduh, malu ya. SBM. Oh, SBM. Bagus. SBM ITB berarti ya? Iya. Terus bisnisnya apa sekarang? Bisnisnya ini sih, saya menjual gaya hidup gitu. Ya, serius. Bisnisnya apa? Iya, gaya hidup, tapi disalurkannya lewat fashion. Oh, berarti bisnisnya bisnis fashion ya? Bisnisnya apa? Di mana bisa dilihatnya, di IG-nya apa? Saya di sini nih. Ya, IG-nya di sini nanti ada. Iya. Cing. Nah, ada nanti ada. Nah, udah sekarang masuk ke pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama nih. Kan sekarang kita ngomongin soal manajemen 4 ya. Sebenarnya manajemen itu apa sih, dan sebenarnya secara general tuh manajemen tuh mempelajari apa gitu loh. Mungkin ada teman-teman di sini yang mau masuk manajemen kan, jadi tahulah seenggaknya gambaran kuliah di manajemen Unpad tuh gimana. Saya nyampeinnya pakai bahasa santai aja ya. Pakai bahasa santai aja. Jangan bahasa Iya, siapa. Selalu. Albert Einstein. Santai. Jangan ya. Santai. Saya juga lupa soalnya. Setelah ini intinya belajar manajemen itu adalah gini. Kan setiap individu atau kelompok itu kan punya tujuannya, punya tujuan. Tapi kan kita nggak bisa mencapai tujuan itu kalau kita cuma sendirian. Kita butuh kerjasama, kita butuh tenaga lain. Ya, benar. Gitu ya. Jadi intinya adalah manajemen itu belajar bagaimana kita memanfaatkan orang lain, baik dari segi tenaga dan pikiran mereka untuk mencapai tujuan kita. Jadi kayak mempergunakan orang lain gitu Iya, lah ya. itu manajemen. Berarti kalau di manajemen nanti kita nggak belajar sedikit tuh ya, belajar soal angka-angka gitu-gitu. Kebanyakan soal Banyak. gimana tuh? Banyak juga angka. Banyak banget. Berarti tetap masih ada matematikanya. Iya, banyak. Tapi tadi tujuan khususnya untuk ya itu deh, memanage sesuatu gitu ya, untuk memenuhi tujuan kita gitu ya. Tujuan kita. Oke. Nah, Nah, sekarang dulu nih. belum beres. Gimana? Yang nggak suka matematika, jangan beranggapan bahwa di manajemen itu nggak ada matematika. Tuh, jangan beranggapan. Soalnya banyak teman saya dulu yang kayak gitu. Mikirnya kan, aduh enak nih manajemen nggak ada matematik. Tahunya banyak juga, banyak sama juga. aja. Rumusnya juga sama aja, khusus aja Oke. kayak matematik SMA. Jadi Oke. soalnya Ada aja. banyak. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih ya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua tuh tentang gimana sih pola perkuliahannya di manajemen nih dari semester 1 sampai lulus lah. Kan kita nggak tahu ya lulusnya semester berapa, tapi idealnya kan 8. Jadi gimana sih pola perkuliahannya tuh, misalkan kalau dulu saya kan kayak di teknik, jadi ada lab, ada dan lain-lain, ada lapangan. Kalau di manajemen sendiri tuh gimana? Jadi gini, kalau di manajemen itu sebetulnya tiap kampus beda-beda sih Iya. setahu saya ya. Ini di Unpad ya. Kalau di Unpad itu jadi semester 1-2 itu kita belajarnya fokus ke manajemen ilmu manajemen yang bersifat dasar. Misalnya kayak pengantar manajemen, pengantar bisnis, matematika, statistik, diajarin dulu semester awal. Semester 1 sama 2. Semester 3 sama 4 itu lebih ke manajemen lanjutan. Manajemen lanjutan keuangan, manajemen lanjutan pemasaran, manajemen lanjutan sumber daya manusia dan lain-lainnya. Nah, itu udah mulai mengkerucut tuh, belum. Itu semuanya harus kita ambil. semuanya harus diambil. Semester 5 baru kita
pisahkan dibagi sesuai dengan konsentrasinya, sesuai dengan minatnya. Jadi mulai dari situ milih tuh minatnya kemana. Minatnya ada 5, di Unpad ada ada 6 apa aja? Pertama ada manajemen keuangan, ada manajemen operasional, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, sama satu lagi itu syariah, ekonomi syariah. Terus? Tapi ekonomi syariah saya lupa sih apakah itu udah dijadiin beda jurusan atau enggak. Oh, oke. Terus sih saya cuma jelasin yang dulu Ya, saya. terus semester 5 tuh kan ya. Terus itu ngambilnya apa? Kalau saya manajemen pemasaran. Oh, itu nah kan dari 5 tuh udah masuk konsentrasi. Terus pas masuk ke semester 6 udah mulai Semester beda-beda kuliahnya. Ya, beda-beda. Jadi Tergantung konsentrasi gitu. ya dipisah-pisah. Jadi kita bisa-bisa kelasnya sesuai dengan minat kita. Semester 6 itu biasanya kita mulai magang, ada yang ngambil magang, ada yang ngambil KKN biasanya. Oh, itu wajib tapi. Wajib lah, magang wajib. Oh, magang wajib. Wajib magang. KKN juga wajib. KKN wajib. Oh, tuh berarti kalau mau masuk Unpad tuh ada 2 hal yang wajib, KKN sama magang. Kalau bisa magang dari perusahaan yang ngegaji ya. Jangan yang nggak digaji. Terus setelah magang itu ada ininya, ada apa? Ada kayak seminarnya lagi? Apa? Ada. Oh, ada. Setelah magang kita biasanya magang itu ngambilnya pas liburan sih biasanya. Kita magang, nanti pas kelas magang kita presentasiin apa aja sih kita ambil pas magang. Kalau yang magangnya cuma main kartu gabut, ya kamu ceritanya paling ya saya pas magang main kartu, ngabisin makanan. Berarti ada yang gitu? Ada. Enggak sih, tapi pas presentasi sih dia bohong. Berarti itu hitungnya masuk semester 7 apa semester 6 tuh? Kalau pas cerita ya, Ya. itu semester 6. Oh, berarti masuk semester 7 udah mulai skripsian gitu-gitu. Tujuan yang skripsi, ya. Berarti Semester 7 itu ada yang udah ngambil skripsi, ada yang belum. Kalau yang belum biasanya dia nggak sambil ngulang yang semester awalnya yang mata kuliahnya nilainya jelek, dia ulang di semester 7 biasanya. oh, Nah, semester 7 itu semuanya wajib ngambil mata kuliah. Ini ada disebutnya jatahnya sebelum skripsi. di Unpad nih. Ada ya mustahilnya nih sebelum skripsi namanya mata kuliah manajemen strategik namanya. manajemen Jadi manajemen strategik itu adalah intinya gini deh. Ya, semua ilmu yang kita pelajarin dari semester 1 sampai kelas 6 itu digabungin tuh semuanya. Jadi namanya ilmu manajemen strategi. Di manajemen strategik itu kita kita ngambil satu kasus perusahaan, jadi kita solving pakai ilmu-ilmu yang udah kita pelajari. Setelah itu baru boleh skripsi. Itu juga sambil skripsi bisa. sambil skripsi Kalau yang bisa. sambil ngambil skripsi bisa sambil manajemen strategi. Nah, berarti kalau di sama tuh semester 1 2 tuh belajar basic kan ya. Semester 3 4 tuh belajar yang lanjutannya. Ya lanjutannya, tapi masih yang secara umum juga kan. Nanti semester 5 baru mulai konsentrasi. Semester 6 udah mulai magang-magang. Semester 7 tadi mulai skripsi dan ada mata kuliah yang wajib itu. Nah, baru semester 8 ya skripsi lanjutannya lah sampai 9 atau 10 itu mah urusan masing-masing. Nah, udah tuh pertanyaan nomor 2 tentang tadi gimana pola perkuliahannya di manajemen Unpad. Sekarang pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 itu tentang dulu gimana sih apa yang diharapkan, bukan diharapkan sebenarnya, kayak paradigma orang tuh tentang kuliah di Mena itu gimana, dan waktu itu dulu harapannya gimana sih waktu masuk Mena itu, pengennya gimana, berharapnya gimana pas masuk Mena itu, jadi kuliahnya seperti apa, terus dan enak, ternyata pas setelah kuliah di Mena itu enak apa enggak sih kuliah di sana gitu, enaknya apa dan gak enaknya apa gitu. Jadi gini, kebanyakan harapan anak-anak yang masuk manajemen itu mungkin sebetulnya ini ya, kalau yang salahnya pasti salahnya itu ada yang pasti salah, ada yang pasti betul. Dan pasti salahnya itu ingin masuk manajemen itu karena nggak ada hitungannya. Oke. Dulu biasanya anak IPS ingin lanjut yang nggak ada hitungannya. Ya manajemen mereka mikirnya gitu kan. Kalau akuntansi atau ISP itu pasti banyak, udah jelas sih banyak Hitungannya. hitungannya. Itu motivasi awalnya yang salah. Kalau yang betulnya sih mungkin karena
dia kalau pingin jadi pengusaha ya, kalau pingin jadi pengusaha Bagusnya lah ya. bagus sih, masuk manajemen bagus, Mendukung lah. ya. Atau yang pingin jadi, emang dia punya cita-cita ingin jadi bos, jadi manajer, Ya walaupun sebenarnya mau jadi bos tuh bisa dari mana aja gitu ya ya. sih sebenarnya kayak gitu. Tapi mungkin lebih mendukung kalau misalkan pas di manajemen kali ya. Terus enaknya dan gak enaknya gimana, misalkan tugasnya banyak atau perkuliahannya jarang atau gimana? Gak enaknya adalah masuk manajemen ternyata hitungannya banyak banget hitungannya matematika, tapi sebenarnya itu relatif ya. Kalau yang emang suka hitungan dan nggak masalah ya sebenarnya Enak-enak nggak aja. jadi masalah ya, kayak gua sih. Gua nggak masalah, Ya. gua suka banget gua jago. Siap. Terus itu nggak enaknya gimana? Itu relatif sih, relatif ya. Nggak enaknya lagi mungkin kalau yang betul-betul ingin jadi pengusaha, menurut pengalaman pribadi saya sih masuk manajemen kurang tepat sih. Kurang tepat. Kenapa? Karena Kalau mau jadi pengusaha nih ya. ya karena ketika kita masuk Unpad itu, kita itu kenapa secara tidak langsung selalu diarahkan untuk kalau lulus tuh nanti kamu kerja di bank ya, kamu kerja di konsultan, kamu nanti kalau kamu kerja di perusahaan ini kamu segini. Jadi secara tidak langsung tuh kita udah kayak di dokter gitu lah. Oh, Kayak, berarti kamu lulus tuh bakal jadi karyawan, Oh. jadi manajer di mana gitu. Kalau mainnya Unpad gitu. Ya benar itu. Karena ya kita belajar, sebetulnya ada mata kuliah kewirausahaan, tapi secara praktikalnya tuh Nggak dipraktekin ya. Ya. Tapi Ya adalah disclaimer ya, ini disclaimer ini dari sudut pandangnya si Awang aja, maksudnya nggak serta merta bilang kalau Unpad itu gimana gitu ya. Ini cuma dari sudut pandangnya dia. Nah sekarang ke pertanyaan keempat nih. Pertanyaan keempat itu tentang prospeknya setelah lulus dari manajemen Unpad tuh banyaknya kuliah di mana? Banyaknya kerja di mana sih? Nah ini keistimewaannya anak manajemen itu peluang kerjanya banyak banget. Mau perusahaan apapun pasti butuh anak manajemen kan. Jadi kalau ditanya banyak konsep kerjanya di mana ya macam-macam. Macam-macam ya. Ada yang ke bank, ada yang ke perusahaan consumer goods, ada yang ke pemerintahan. Nggak ada sih kayaknya. Tapi berarti prospeknya banyak lah ya, luas ada banget. yang ngebangun usaha gitu. Nah, jadi bisa bisnis, bisa kerja di mana aja gitu ya. Nah, itu kalau mau kerja di mana enak tuh, bisa kerja di mana aja soalnya ya semua perusahaan, semua lini pekerjaan mungkin pasti butuh manajemen ya. Iya. Jadi bisa kerja di mana aja. Nah, terus untuk pertanyaan kelima nih. Pertanyaan kelima, ada motivasi buat teman-teman, buat orang-orang di luar sana yang mau masuk Unpad nggak, manajemen Unpad? Maksudnya kayak masuk manajemen Unpad tuh mending masuk manajemen Unpad nggak sih? Maksudnya kalau cocoknya yang mau masuk manajemen Unpad tuh yang kayak gimana gitu? Motivasinya gimana? Jadi gini, buat kamu yang emang punya cita-cita sebagai wira swasta, usaha ya, atau mungkin kamu yang punya jiwa leadership tinggi sebetulnya, cocok banget tuh masuk manajemen. Nah, Manajemen cocok masuk manajemen. Dan sebetulnya nggak mesti manajemen Unpad sih, tapi keistimewaan manajemen Unpad itu sebetulnya mungkin dari segi cost ya lebih murah sih dibanding yang lain. Nah, dan bagus juga sih menurut saya. Jadi manajemen Unpad itu banyak dosen-dosen yang emang mereka praktisi juga. praktisi. Bukan Cuma dosen-dosen biasa gitu. dosen biasa, mereka juga punya bisnis apa. Jadi kamu kalau bisa masuk manajemen Unpad bisa sambil belajar bisnis juga sama dosen-dosen tertentu yang mereka emang praktisi juga sebetulnya. Nah, itu motivasinya. Nah, mungkin cuma sampai segini aja sharing-sharingnya. Udah cukup, pertanyaan udah cukup segitu. Tadi bisnisnya nanti ada di sini nih. Ting, 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 ting. Nah, ada di Kalau sini. mau yang ini kontak pribadi bisa yang boleh Ini kalau mau tanyain kontak siapa pribadi sih. ini di sini juga. Untuk yang sekarang segitu aja. Mungkin nanti kalau misalkan positif responnya bakal bikin yang lain tentang gimana sih kuliah di UI atau di ITB. Segitu aja, semoga bermanfaat. Iya, sama. Nantilah ada pasti. Makasih udah yang udah nonton.